Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yetri Almayanti Yadida, NPM 30620561887. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ukuran penentuan letak nilai pada mata kuliah Statistika Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Yashir Fahmi Mubarak, MPD. Selamat menyaksikan. Pada video pembahasan ini akan dibagi 3 bagian. Nah, yang pertama itu kuartil. Nah, di sini kita akan mempelajari pengertian dari kuartil, rumus dalam kuartil, dan contoh soal. Nah, untuk yang bagian kedua itu ada desil. Kita juga akan membahas tentang pengertian desil, rumus desil, dan contoh soal. Nah, selanjutnya untuk persentil, kita juga akan membahas pengertian persentil, rumus persentil, dan contoh soal. Apa yang dimaksud dengan ukuran letak suatu rangkaian data? Ukuran letak suatu rangkaian data merupakan ukuran yang didasarkan pada letak ukuran tersebut dalam suatu distribusi. Ukuran letak dinyatakan dalam fraktil. Nah, fraktil adalah nilai yang membagi data yang berurutan menjadi beberapa bagian, diantaranya kuartil, desil, dan persentil. Part pertama, kuartil. Nah, kuartil data. Kuartil merupakan ukuran letak yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Masing-masing bagian mempunyai 25% data. Nah, kelompok data memiliki 3 kuartil, yakni kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau median Q2, dan kuartil atas Q3. Nah, di sini untuk rumus kuartil data tunggal, rumus mencari nilai kuartil untuk data tunggal dibedakan menjadi 2 kasus, yaitu untuk jumlah data ganjil dan jumlah data genap. Nah, untuk N ganjil, di sini rumusnya dapat teman-teman lihat. Nah, selanjutnya untuk rumus kuartil data tunggal untuk N genap, langkah-langkah mencari 3 nilai kuartil data tunggal untuk jumlah data genap adalah sebagai berikut. Carilah nilai yang menjadi nilai tengah, median, atau Q2. Selanjutnya, membagi data di sebelah kiri median menjadi 2 bagian yang sama dan menghasilkan kuartil bawah atau Q1. Selanjutnya, membagi data di sebelah kanan median menjadi 2 bagian sama dan menghasilkan kuartil atas atau Q3. Selanjutnya, untuk rumus kuartil data kelompok. Nah, di sini dapat teman-teman lihat untuk keterangannya, I sama dengan 1 untuk kuartil bawah, I sama dengan 2 untuk kuartil tengah, I sama dengan 3 untuk kuartil atas, TB atau tepi bawah kelas kuartil, M sama dengan jumlah seluruh frekuensi, FK jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil, FI sama dengan frekuensi kelas kuartil, dan P sama dengan panjang kelas interval. Nah, di sini bisa teman-teman sekalian lihat untuk contoh soal kuartil data tunggal. Nah, perhatikan data nilai matematika yang diperoleh kelompok siswa berikut. Nah, 78, 86, 57, 68, 56, 86, 78, 92, 68, 75, 63, 58, 66, 78, 43, 48, 60, 68, 79, dan 85. Nah, nilai kuartil bawah pada data yang diberikan di atas adalah dengan pilihan A 49, B 52, C 55, dan D 59. Nah, untuk menjawab soal ini, yang pertama, yang dilakukan adalah mengurutkan data dan mencari nilai mediannya. Data yang telah diurutkan dan nilai median dapat dilihat pada gambar di bawah. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya. Pertama-tama kita urutkan dulu. Nah, terus pada nilai tengahnya itu, untuk mencari Q2-nya, kita jumlah nilai yang ada di tengah dan dibagi 2. Dan hasilnya itu merupakan median atau Q2 ya, 1. Nah, diperoleh dari nilai tengah dari data terurut di sebelah kiri median. Jadi, nilai kuartil bawahnya adalah 59. Nah, jadi untuk soal tadi jawabannya D ya. Untuk contoh soal kuartil data kelompok, tentukan kuartil 1 pada tabel di bawah ini. Nah, di sini ada tabel interval 30 sampai 34, 35 sampai 39, 40 sampai 44, 45 sampai 49, 50 sampai 54, 55 sampai 59, dan 60 sampai 64. Nah, secara berurutan frekuensinya itu ada 8, 10, 13, 17, 14, 11, 7 dengan jumlah 80 ya untuk frekuensinya.
Nah, untuk menjawab soal tersebut, pertama-tama untuk Q1 maka I sama dengan 1, N sama dengan 80. Nah, letak Q1 sama dengan dalam kurung I per 4 dikali N. Nah, di sini kita langsung masukkan saja. 1/4 dikali 80 sama dengan 20. Nah, maka letak Q1 terletak pada data ke-20, yaitu interval ketiga, 40 sampai 44. Nah, untuk TB1 sama dengan 40 dikurang 0,5 sama dengan 39,5. Nah, F kecil 1 sama dengan 13 dan F1 besar F1 besar sama dengan 8 plus 10 sama dengan 18. Oke, sama dengan. Nah, berikut pembahasan untuk jawaban soal tersebut ya. Nah, jadi kuartil 1 pada data di atas adalah 40,27. Nah, selanjutnya bagian 2, desil. Desil data. Desil adalah cara membagi N data terurut menjadi 10 bagian data yang masing-masing bagian mempunyai jumlah data yang sama. Setiap N data terurut dibagi menjadi 10 bagian, sehingga terdapat 9 nilai desil. Nah, seperti yang ada di gambar ya teman-teman. Nah, di sini untuk rumus desil data tunggal dengan keterangan I sama dengan bilangan bulat kurang dari 10. Nah, sedangkan N merupakan nilai banyak data. Nah, selanjutnya untuk rumus desil data kelompok dengan keterangan I sama dengan bilangan bulat kurang dari 10. Nah, selanjutnya untuk TB sama dengan tepi bawah kelas desil, dan N sama dengan jumlah seluruh frekuensi, F dalam kurung kurawal K sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas desil, F dalam kurung kurawal I sama dengan frekuensi kelas desil, dan P sama dengan panjang kelas interval. Nah, di sini ada contoh soal desil data tunggal. Nah, tentukan desil ke-1 dan desil ke-5 dari data berikut. Dengan jawaban seperti yang ada di layar ya teman-teman. Nah, pertama-tama kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Selanjutnya kita masukkan rumus yang ada. Dan untuk jawabannya desil ke-1 adalah 33,8 dan desil ke-5 adalah 40. Nah, untuk contoh soal desil data kelompok, tentukan nilai desil keempat dari data di bawah ini. Nah, di sini bisa kita lihat ada tabel dengan isian interval secara terurut dan frekuensinya secara terurut, 30 sampai 34 dengan frekuensi 8, 35 sampai 39 dengan frekuensi 10, 40 sampai 44 13, 45 sampai 49 17, 50 sampai 54 14, 55 sampai 59 11, dan 60 sampai 64 7 dengan jumlah frekuensi sebesar 80. Nah, di sini kita harus menentukan nilai desil keempat dari data ya. Nah, seperti pembahasan jawaban di layar. Jadi jawabannya untuk desil keempat dari data di atas adalah 44,79. Nah, selanjutnya bagian yang ketiga, persentil. Persentil data. Persentil diambil dari kata persen per 100, sehingga persentil merupakan pembagian N data terurut menjadi 100 bagian sama banyak. Dari 100 bagian yang dibagi sama banyak tersebut dibatasi oleh 99 nilai persentil. Nah, seperti yang ada di gambar ya, teman-teman. Nah, di sini untuk rumus persentil data tunggal dengan keterangan I sama dengan bilangan bulat kurang dari 100 dan N sama dengan banyak data. Nah, selanjutnya untuk rumus persentil data kelompok dengan keterangan I sama dengan bilangan bulat kurang dari 100, TB sama dengan tepi bawah kelas persentil, N sama dengan jumlah seluruh frekuensi, F dalam kurung kurawal K sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas persentil, F dalam kurung kurawal I sama dengan frekuensi kelas persentil,
dan P sama dengan panjang kelas interval. Nah, di sini ada contoh soal persentil data tunggal. Tentukan persentil ke-65 dari data. Nah, secara terurut 6, 5, 8, 7, 9, 4, 5, 8, 4, 7, 8, 5, 8, 4, 5. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita dapat menggunakan rumus yang tadi ya teman-teman. Nah, jadi pertama-tama kita harus menentukan jumlah dari data tersebut. Nah, setelah dijumlahkan ternyata ada 15 data. Nah, selanjutnya kita coba untuk mengurutkannya secara berurutan ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, secara runtut datanya menjadi 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus, dan hasilnya untuk persentil ke-65 dari data adalah 7,4. Nah, selanjutnya contoh soal persentil data kelompok. Nah, dari gambar berikut tentukan persentil 20. Nah, di sini ada tabel nilai dan frekuensi secara berurutan ya teman-teman. 60 sampai 64 dalam frekuensi 5, 65 sampai 69 frekuensi 6, 70 sampai 74 dalam frekuensi 10, 75 sampai 79 frekuensi 13, 80 sampai 84 dalam frekuensi 11, 85 sampai 89 dalam frekuensi 5 dengan jumlah frekuensi sebesar 50. Nah, di sini kita langsung memasukkan sesuai dengan rumus yang sudah kita lihat bersama ya. Nah, setelah kita masukkan, selanjutnya baik untuk jawaban soal tersebut P20 sama dengan 68,67. Nah, untuk sumber data dari video ini diambil dari link ini ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen lihat kelanjutannya bisa langsung search aja di link tersebut. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari saat ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Tetap semangat, selamat pagi.